Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Syafitri dengan NIM 2440200052. Di sini saya akan membuat video materi dari tugas ekonomi publik yang dimana menjelaskan kembali mengenai materi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, materi-materi yang akan saya sampaikan nanti yaitu mengenai fungsi APBN, tujuan dari APBN, mekanisme APBN, sistematika dan APBN, dan masih banyak lagi yang akan dibahas nantinya. Baiklah, di video kali ini saya akan memulai dengan pengertian dari APBN itu sendiri. Baiklah, adapun pengertian dari APBN yaitu APBN merupakan kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, pengertian dari APBN tersebut yaitu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang berisi daftar sistematis mengenai sumber pendapatan negara dan alokasi belanja negara dalam satu tahun anggarannya. Nah, dari pengertian tersebut, dasar hukumnya yaitu sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai fungsi dari APBN itu sendiri. Adapun fungsi dari APBN itu yaitu ada 6. Yang pertama itu fungsi otoritas. Nah, jadi fungsi otoritas itu yaitu menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Fungsi yang kedua yaitu perencanaan menjadi pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan pemerintah selama 1 tahun anggaran. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu APBN sendiri menjadi alat pengendali dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar sesuai target dan aturan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi untuk membiayai kegiatan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana publik seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, fungsi yang kelima yaitu fungsi distribusi, yang dimana APBN ini itu berfungsi sebagai untuk pemerataan hasil pembangunan dan kesejahteraan, termaksud bantuan sosial dan subsidi. Fungsi yang keenam ataupun fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, yang dimana APBN itu sebagai alat menjaga stabilitas ekonomi makro termaksud inflasi, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Baik, mungkin hanya itu saja materi dari fungsi APBN. Selanjutnya akan saya lanjut dengan materi mengenai tujuan dari APBN tersebut. Adapun tujuan dari APBN itu yaitu ada 5 tujuannya. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang kedua pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, yang ketiga menjaga stabilitas ekonomi nasional, yang keempat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara, dan yang kelima mendukung pembangunan dan berkelanjutan. Mungkin itu saja tujuan dari APBN. Materi selanjutnya akan saya lanjut mengenai mekanisme dari APBN itu. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme penyusunan APBN. Nah, dalam penyusunan APBN sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tahapannya, yang kedua pelakunya atau pelaku yang menjalankan dan kegiatannya itu apa saja. Nah, tahapan yang pertama yaitu perencanaan awalan, di mana pelakunya yaitu pemerintah dan kegiatan utamanya yaitu menyusun KUA dan PPAS berdasarkan rencana pembangunan. Nah, tahapan yang kedua yaitu pembahasan KUA dan PPAS
lembaga atau pelakunya atau yang menanggulanginya yaitu pemerintah dan DPR. Adapun kegiatan utamanya yaitu pemerintah dan DPR menyepakati arahan kebijakan anggaran. Nah, tahapan yang ketiga yaitu penyusunan RAPBN, di mana pelakunya itu pemerintah dan kegiatan utamanya pemerintah menyusun anggaran berdasarkan kesepakatan. Nah, tahapan yang keempat yaitu pembahasan RAPBN, yang dimana pelakunya itu DPR dan DPR itu melakukan kegiatan membahas secara detail bersama pemerintah. Tahapan yang kelima yaitu pengesahan RAPBN, di mana pelakunya yaitu DPR dan kegiatan utamanya yaitu RAPBN-nya disetujui DPR menjadi undang-undang APBN. Nah, tahapan yang keenam yaitu pelaksanaan APBN-nya, yang dimana pelakunya yaitu pemerintah dan kegiatan utamanya yaitu pemerintah menggunakan anggaran sesuai ketentuan. Adapun tahapan yang terakhir dari mekanisme penyusunan APBN itu sendiri yaitu pelakunya adalah BPK dan DPR, yang dimana kegiatannya yaitu pemerintah menyampaikan laporan dan diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai sistematika dari APBN. Sistematika dari APBN itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendapatan negara yang bersumber dari pajak, PNBP, dan hibah. Dan yang kedua yaitu ada dari belanja negara, yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu belanja pemerintah pusat dan yang kedua transfer ke daerah dan dana desa. Nah, pembiayaan yang ketiga yaitu pembiayaan negara, di mana pembiayaan negara ini terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Ya, mungkin ketiga itu termasuk dalam sistematika APBN. Materi selanjutnya akan saya lanjut dengan judul yaitu kebijakan anggaran defisit, surplus, dan seimbang. Anggaran defisit yaitu anggaran belanja negara lebih besar dari pendapatan. Nah, yang kedua yaitu surplus, yaitu pendapatan lebih besar dari belanja negara. Yang ketiga yaitu anggaran seimbang, yang dimana pendapatan dan belanja sama besarnya. Materi selanjutnya akan saya lanjut mengenai perbedaan mengenai RAPBN dan APBN itu sendiri. RAPBN yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dimana disusun oleh pemerintah berdasarkan proyeksi ekonomi dan rencana program, yang dimana dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan. Nah, jadi RAPBN ini masih berupa draft dan belum digunakan. Sedangkan APBN itu sendiri yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dimana APBN itu sudah disetujui dan disahkan oleh undang-undang, kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan selama 1 tahun anggaran. Jadi APBN ini sudah final dan sudah wajib dilaksanakan, seperti itu. Baiklah, berhubung materi sudah selesai saya sampaikan, sedikit kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal, yang dimana disusun melalui beberapa tahapan dari perencanaan hingga audit. APBN itu memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan, stabilisasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. RAPBN itu merupakan rancangan awal, sedangkan APBN itu sudah final, yang telah disahkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran negara itu sendiri.
baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.